Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sigit Yuhandi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks prosedur ya. Semoga bermanfaat ya untuk materi teks prosedur ini. Langsung saja saya mulai mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Apa itu teks prosedur? Ya. Di sini definisinya adalah teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan ya. Jadi itu ya teks prosedur itu. Teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara atau tips ya. Tips atau tutorial itu melakukan langkah-langkah tertentu itu ya. Lalu di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif ya. Imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan ya pada isi teks tersebut. Lalu ada tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur di sini dijelaskan untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Itu untuk tujuan dari teks prosedur. Lalu ada macam-macam teks prosedur. Macam-macamnya di sini ada 3 ya. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol ya. Dari teks prosedur sederhana ini dijelaskan ya bahwa merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi saja ya. Contohnya menggunakan kipas angin ya, menggunakan kipas angin. Lalu login Facebook itu ya. Itu teks sederhana ya. Prosedur sederhana. Lalu ada teks prosedur kompleks. Nah, ini merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit ya. Itu cukup rumit untuk teks prosedur kompleks ya. Contohnya membuat KTP ya, itu sangat rumit untuk membuat KTP. Kenapa dikatakan rumit? Karena ada syarat-syaratnya untuk membuat KTP ya. Pastinya itu ada syarat-syaratnya. Harus kemana dulu kalau kita membuat KTP ya? Pasti ada ke RT, RW ya, setelah itu ke kelurahan ya, setelah ke kelurahan ke kecamatan ya. Itu untuk prosedur dari cara membuat KTP ya. Lalu ada teks prosedur protokol. Nah, di sini dijelaskan merupakan prosedur yang aksinya itu atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Itu untuk teks prosedur protokol. Contohnya cara membuat mie rebus ya. Itu pasti kan disiapkan dulu bahannya ya. Itu tidak begitu rumit. Kita siapkan bahannya dulu, lalu dituangkan ya mie-nya. Setelah dituangkan hingga mendidih dan matang, bisa diangkat ya, langsung disajikan, bisa dimakan. Dan itu langkah-langkahnya ada di bungkusnya. Itu pasti ada tata cara ya, cara memasak mie ya, cara membuat mie itu bisa. Lalu
Di sini ada ciri-ciri teks prosedur secara umum. Ya, secara umum. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif, ya. Kalimat perintah atau imperatif merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan, ya, melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran itu, ya, itu kan memerintah, ya, memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu, ya, itu kalimat perintah, ya, atau imperatif. Lalu menggunakan kata kerja aktif, yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalnya menyiram, ya, membungkus, melempar, dan lain-lain, itu ya. Lalu menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, ya, itu kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya selanjutnya, berikutnya, kemudian, ya, setelah itu, lalu, ya, banyak sekali contoh-contohnya. Lalu yang menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci, ya, menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ya, di sini ada struktur teks prosedur, ya. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada judulnya dulu. Pasti, ya, kalau membuat prosedur itu teks prosedur harus ada judulnya dulu. Disiapkan judulnya, ya. Lalu ada kalimat pengantar. Ya. Lalu ada bahan dan peralatan. Lalu ada tahapan proses ditulis secara berurutan, ya. Kalau judul di sini dijelaskan bahwa sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan, ya, itu untuk judulnya. Lalu kalimat pengantar di sini diartikan sebagai pernyataan atau pembuka di dalam penyampaian tujuan penulisan, itu untuk kalimat pengantar. Lalu bahan dan peralatan, ya, diartikan sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan, itu. Lalu ada tahapan proses ditulis secara berurutan, ya. Ini merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang harus dilakukan sesuai teks prosedur, ya, itu, ya. Lalu yang tentu tahapan ini harus dilakukan dengan secara berurutan dari awal hingga akhir, itu. Artinya itu tidak boleh satu yang terlupa, ya, atau tertukar, itu, ya. Berarti tidak ada yang tertukar atau tertinggal. Lalu ada kaidah kebahasaan teks prosedur, ya. Kaidah di sini ada konjungsi temporal, ya. Konjungsi temporal ini pada teks prosedur akan banyak sekali dijumpai, ya. Dijumpai kata konjungsi temporal atau kata penghubung, ya, kata penghubung yang menyatakan waktu, kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis, seperti selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu, ya. Lalu ada kata kerja imperatif atau kata perintah, ya. Ini kata perintah, ya. Dalam teks ini juga akan banyak dijumpai perintah-perintah dan larangan, ya, yang harus ditaati dalam melaksanakan teks prosedur, itu. Lalu ada verba material dan tingkah laku, itu. Dalam teks ini juga akan banyak dijumpai perintah-perintah dan larangannya, ya. Larangan yang harus ditaati
dalam pelaksanaan teks prosedur, yaitu verba material merupakan sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik ya, seperti contohnya ya, potong ikan, haluskan bumbu, dan lain-lain. Banyak sekali ya untuk verba material, tingkah laku itu. Lalu ada partisipan manusia. Partisipan manusia ini merupakan semua manusia yang ikut serta dalam teks prosedur ya. Teks prosedur itu tersebut. Lalu di sini terdapat bilangan sebagai penanda urutan ya. Dan ini ada juga terdapat kalimat interrogatif atau kalimat yang berisikan pertanyaan. Yang terakhir terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisikan pernyataan ya. Nah, ini ada contoh dari teks prosedur. Nah, contohnya ya, judulnya dulu kita siapkan. Contohnya cara menghidupkan komputer. Ya, bagaimana cara menghidupkan komputer ya? Di sini ada cara-caranya, disiapkan dulu. Yang pertama, komputer merupakan alat elektronik yang sangat bermanfaat bagi manusia. Komputer dapat digunakan untuk mengetik dokumen, mencetak dokumen, dan mengedit dokumen, sehingga memastikan kabel yang terhubung sudah terpasang dengan benar. Menghidupkan komputer dengan menekan tombol power CPU. Menghidupkan layar komputer dengan menekan tombol power pada monitor. Menunggu hingga proses selesai. Muncul layar desktop pada monitor. Merefresh komputer agar tidak loading lama atau lemot. Komputer siap digunakan. Ya, itu untuk contoh dari teks prosedur. Banyak sekali ya di kehidupan sehari-hari yang ditemukan untuk contoh dari teks prosedur. Ya, cukup sekian ya dari pembelajaran kali ini. Semoga kita bermanfaat bagi kita semua ya, dan selalu diberi kesehatan baik fisik maupun jasmani ya, jasmani dan rohani. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.